Ya, dengan selesainya saya sebagai dokter, tentunya banyak harapan dan tantangan ke depan yang saya harus ikuti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehubungan dengan disertasi saya tentang bagaimana mendapatkan klon-klon yang tahan untuk dijadikan sumber tanaman kakao yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga diharapkan dan itu akan meningkatkan produktivitas tanaman kakao. Juga saya tetap mengabdikan diri saya sebagai peneliti baik dalam bidang ristek maupun dalam teknologi. Kira itu yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 4 Februari 2016, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu pertanian konsentrasi ilmu tanaman pada program pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Johannes Panggeso dengan judul Keragaman Genetik dan Ketahanan Beberapa Ton Kakao Terhadap Infeksi Phytophthora palmivora Bult dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Promovendus disilahkan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Terbuka promosi doktor dipimpin oleh Rektor Universitas Tadulako selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Bapak Ibu sekalian kami hormati, tim penguji yang kami banggakan. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini kita diberi kegiatan untuk sama-sama menggelar satu kegiatan akademik, yaitu ujian promosi doktor. Baik, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya pimpinan sidang promosi doktor atas nama Promovendus Johannes Panggeso dengan resmi saya akan dibuka. Bapak Ibu sekalian kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ketua Tim Promotor untuk membacakan atau menyampaikan secara singkat pertanggungjawaban akademik dari Promovendus untuk mengetahui apakah yang bersangkutan layak diuji pada hari ini. Saya persilakan Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim Penguji Ujian Terbuka, Bapak Rektor. Yang saya hormati Bapak Tim Promotor. Yang saya hormati Bapak Tim Penguji, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Saudara Promovendus. Promovendus Johannes Panggeso dilahirkan di Manado 18 Juni 1956, terdaftar sebagai mahasiswa S3 Prodi Ilmu Pertanian
sejak tahun 2011. Promovendus melaksanakan penelitian disertasi dengan judul keragaman genetik dan ketahanan beberapa klon kakao terhadap infeksi Phytophthora palmiflora. Promovendus melaksanakan penelitian tahun 2013 sampai dengan 2014, jadi kurang lebih 1 tahun, dan melaksanakan penelitiannya di beberapa sentra produksi kakao yang ada di Sulawesi Tengah. Promovendus melaksanakan penelitian ini terdiri atas 2 tahap. Yang pertama, analisis keragaman genetik. Itu dilaksanakan di laboratorium terpadu Universitas Hasanuddin, dan dalam pelaksanaan penelitian juga ini dibimbing oleh Ibu Profesor Tuti Kusmiwan nanti dari Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian keragaman genetik, Promovendus melakukan ekstraksi DNA dari tanaman kakao, kemudian melaksanakan salah satu item adalah analisis keragaman genetik dengan teknik polymerase chain reaction random amplified polymorphic DNA. Yang kedua, tahap kedua, Promovendus melakukan analisis tentang ketahanan kakao terhadap infeksi Phytophthora palmiflora. Yang dilakukan, Promovendus melakukan kegiatan ini dengan mengamati intensitas serangan dari Phytophthora palmiflora dengan parameter luas bercak, dan pengamatan tambahan adalah mencermati atau mengamati karakter morfologi buah. Hasil riset Promovendus itu telah dituangkan di dalam bentuk disertasi dan juga telah dipublikasikan di jurnal internasional. Secara akademik, seluruh rangkaian kegiatan riset dari Promovendus telah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, dan oleh karena itu dianggap layak dan telah melalui tahapan pembendahan hasil, kemudian ujian tertutup, dan pada hari ini insya Allah ujian terbuka. Saya pikir ini informasi yang kami sampaikan selaku ketua tim promotor, dan mudah-mudahan ujian terbuka nanti ini bisa berjalan lancar dengan baik. Demikian Pak Rektor selaku. Terima kasih Prof. Alam selaku ketua tim promotor atas nama Promovendus Bapak Yohanes Margeso. Ujian hari ini akan segera dilaksanakan, namun untuk memberikan keabsahan atas pelaksanaan ujian pada hari ini, sebelumnya saya persilahkan dulu Sekretaris Panitia Ujian untuk membacakan surat keputusan yang bertalian dengan pelaksanaan ujian pada siang hari ini. Saya persilahkan Prof. Rusdi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1098/UN28/KT/2016 tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama Yohanes Margeso, nomor induk mahasiswa J203-11014 pada program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016.
Rektor Universitas Tadulako membaca surat Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 05-28-TU-2016 tanggal 28 dan surat keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama Yohanes Pangeso nomor Induk Mahasiswa J203 11.014 pada program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana tahun 2016. Menurut di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 29 Januari 2016, Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SMS NIP 1961-02-02 1903-1001. Lampiran keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1094 UN28 garing KP garing 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama Yohanes Pangeso nomor induk mahasiswa J203-11-014 pada program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016. Ketua Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SMS, Sekretaris Garing Penguji Profesor Insinyur Rusdi MAGC PhD. Tim penguji 1 Profesor Dr. Insinyur Tuti Winanti MSc, 2 Profesor Merinati Tupu MSc PhD, 3 Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, 4 Dr. Insinyur Muhammad Yunus MP, 5 Dr. Inenga Swastika MSc, 6 Profesor Dr. Insinyur Alamasari MSc, 7 Profesor Insinyur Sainuddin Basri PhD, 8 Dr. Insinyur Saka Samudi MP. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SMS NIP 1961-02-1989-03-1003. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Rusdi selaku Sekretaris Tim Penguji. Selanjutnya tiba kesempatan untuk Saudara Promovendus menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tertuang di dalam disertasi Promovendus, dan waktu yang kami berikan maksimal 10 menit. Saya persilakan. Saat ini pertama-tama kami bersyukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya sehingga acara pada saat ini ujian sarjana S3 bisa sedang berlangsung. Ucapan terima kasih yang kami bisa sampaikan yang pertama kepada Bapak Rektor yang saat ini juga sekaligus sebagai Ketua Panitia, dengan Bapak saya sebut Bapak yang sangat terpelajar, Prof. Basir Cio. Yang berikut Sekretaris Bapak Prof. yang sangat terpelajar, Bapak Prof. Rusdi. Kemudian panitia yang tergabung dalam tim openen yang sangat terpelajar, Bapak Prof. Mahfud, yang terpelajar Bapak Dr. Yunus, yang terpelajar Bapak Inenga yang saya hormati, dan juga yang sama saya hormati penguji internal dan penguji eksternal, Ibu yang terpelajar, Ibu Prof. Mary dan Ibu Prof. Tuti dari Universitas Tadulako. Juga ucapan terima kasih yang sama
tim promotor dan co-promotor yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Alaman Sari, Bapak Profesor Zainuddin, dan Bapak terpelajar Bapak Dr. Saka. Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada pengelola Pasca, Direktur Pasca, para undangan, dan sahabat-sahabat saya yang sudah meluangkan waktu bisa hadir pada saat ini. Penelitian yang saya lakukan adalah keragaman genetik dan ketahanan beberapa klon kakao Theobroma cacao L terhadap infeksi Phytophthora palmivora. Bapak dan Ibu, dari penelitian ini diawali dari pendahuluan di mana tanaman kakao saat ini merupakan tanaman primadona yang sudah dikembangkan oleh perusahaan besar, swasta, pemerintah, bahkan sudah menjadi sumber pendapatan petani bagi masyarakat kita, sehingga tanaman kakao ini ditanam di hampir semua, bahkan di samping-samping rumah juga di desa-desa ditanami oleh kakao, karena hal ini menjanjikan untuk peningkatan pendapatan petani. Dalam produksivitas kakao yang saat ini mulai menurun karena beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah karena tanaman-tanaman yang ada di Palu ini sudah cukup tua, sudah rata-rata di atas 20 tahunan. Kemudian faktor cuaca dan adanya OPT atau organisme pengganggu yang dapat merugikan sekaligus menurunkan kualitas daripada produksi biji, sehingga dengan demikian harga itu akan menurun dan mengakibatkan tingkat pendapatan petani menurun. Nah, dampak dari pendapatan ini juga mempengaruhi sistem devisa keuangan kita. Begitu pentingnya tanaman kakao ini, sehingga hampir di seluruh kabupaten menanam tanaman kakao. Dari rumusan masalah yang kami dapatkan di lapangan, dengan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan produksi baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, mereka sudah berupaya sendiri untuk bagaimana meningkatkan pendapatan mereka. Jadi mereka mencari sendiri klon-klon kakao dan mereka tanam di kebun, sehingga kami berpikir bagaimana mengidentifikasi tentang klon-klon yang ada di lapangan yang mereka sudah tanam itu terhadap infeksi Phytophthora palmivora. Kemudian yang kedua, apakah klon-klon yang sudah ditanam ini merupakan upaya sendiri dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan mencari klon-klon yang ada yang dibudidayakan, terdapat tingkat keragaman genetik. Hal ini perlu dilakukan karena sebagaimanapun upaya mereka, kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan tentang bagaimana Phytophthora ini menyerang tanaman, bagaimana melihat klon-klon yang mereka tahan, segala upaya input yang mereka berikan pada akhirnya outputnya akan rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat ketahanan beberapa klon kakao terhadap serangan Phytophthora palmivora pada kondisi laboratorium. Jadi diambil kakao dari lapangan, lalu kita infeksikan di laboratorium. Yang kedua, untuk memperoleh keragaman genetik klon-klon kakao yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kita mau lihat apakah
klon-klon yang mereka tanam itu mempunyai keragaman genetik atau tidak. Ini ada hubungannya dengan strategi pengendalian untuk tanaman-tanaman kakao. Kerangka pikir berangkat dari masalah tadi bahwa tingkat produktivitas rendah, salah satunya penyebab adalah patogen Phytophthora palmivora. Dalam upaya pengendalian Phytophthora ini, petani menggunakan pestisida kimia sintetik, dan kita sangat mengetahui bahwa dampak daripada penggunaan pestisida ini terjadi resistensi, pencemaran lingkungan, keracunan, matinya organisme yang jadi yang bukan sasaran target. Nah, hal ini itu bisa dijawab dengan kita melakukan pengendalian secara kultur teknis. Nah, pengendalian kultur teknis yang sangat ramah lingkungan itu adalah memanfaatkan klon-klon kakao yang resisten. Nah, untuk mencari klon-klon kakao yang resisten itu ada yang namanya uji ketahanan. Nah, dari uji ketahanan ini merupakan uji yang pertama. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis keragaman genetik. Jadi uji ketahanan klon kakao dilakukan di laboratorium agroteknologi, analisis keragaman dilakukan di lab terpadu Universitas Tadulako. Dengan mengetahui tingkat keragaman genetik dan uji ketahanan, itu diharapkan ada hasil-hasil yang bisa kita harapkan untuk dijadikan satu bahan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kakao. Hipotesis yang pertama, terdapat perbedaan keragaman genetik dari klon-klon yang diteliti, dan yang kedua, terdapat tingkat ketahanan yang berbeda antara klon-klon terhadap infeksi Phytophthora palmivora. Alur penelitian yang pertama, kami survei klon-klon kakao yang ada di lokasi penelitian, jadi di dua kabupaten, Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Sigi. Nah, setelah itu kami mencari isolat patogen untuk diujikan ke dalam tanaman-tanaman kakao untuk mendapatkan tanaman kakao yang tahan. Kemudian kami lakukan analisis keragaman genetik dengan mengekstrak buah kakao, diuji dalam mesin PCR, kemudian di elektroforesis untuk menghasilkan gambar-gambar untuk divisualisasi. Metode penelitian itu yang pertama, itu karakter morfologi deskripsi buah. Jadi buah-buah yang ada di lapangan dari klon-klon 10 klon itu dikarakterisasi buahnya. Kemudian dari hasil karakterisasi itu diuji resistensi terhadap serangan Phytophthora palmivora dengan cara mengimodulasi buah dengan Phytophthora. Tahap yang kedua itu analisis keragaman genetik. Hasil penelitian yang pertama, rata-rata respon infeksi Phytophthora palmivora dapat kita lihat di depan ini. Itu ada klon PLO atau Palolo yang paling rendah, respon daripada angka-angka yang ada di sini itu menunjukkan adanya tingkat ketahanan yang berbeda-beda dari klon-klon yang diuji. Kemudian dari rata-rata luas percak per hari, jadi dihitung setiap hari itu perkembangan cendawan itu yang paling rendah itu klon S2. Nah, di sini mungkin ada pemikiran kita kok
di rata-rata akhir dia tinggi, tetapi di rata-rata per hari ada yang rendah, ada yang tinggi. Ini juga merupakan respon genetik daripada Phytophthora yang kita berikan kepada 10 klon yang diuji. Dari uji-uji tersebut kami uji dengan melakukan intensitas serangan penyakit dari 2 model pengujian tadi yang menentukan di sini tentang yang mana yang paling tahan dan mana yang tidak tahan. Jadi dari semua 10 klon yang diuji, ternyata PLO yang mempunyai tingkat ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan klon yang lain. Ini hasil uji ketahanan terhadap Phytophthora palmifera. Kemudian ini gambaran morfologi dari 10 buah klon kakao yang diuji pada berbeda-beda dari warna, bentuk permukaan yang kasar, alur yang dalam dan alur yang tidak dalam. Nah, hasil PCR ini tampak visualisasi ini terlihat ada pita-pita, ada bench pita yang ini. Oh gitu, terima kasih. Jadi ada bench, ada gambar-gambar itu ada yang polimorfik dan ada yang monomorfik. Kalau yang polimorfik itu menunjukkan adanya keragaman. Kalau kita bisa lihat di maker, kemudian di angka 1, angka 2 itu masih monomorfik, tapi begitu dia masuk di angka 3 itu dia sudah ada polimorfik. Dia jalan terus, ada kosong-kosong, ada baru di atasnya. Itu menandakan bahwa ada polimorfik dan monomorfik. Polimorfik menunjukkan adanya keragaman. Kemudian ini juga sudah mulai agak jelas dengan primer-primer yang berbeda. Ini cuma ada 3 yang polimorfik. Ini yang paling banyak, ada 10 atau sudah tidak. Nah, angka-angka ini bisa menunjukkan bahwa semakin kecil jarak genetik itu semakin besar tingkat kesamaannya. Jadi kalau misalnya saya kawin sama orang Toraja, pasti tingkat kesamaannya tinggi. Tapi kalau saya kawin dengan orang bule, pasti jaraknya akan jauh. Tapi perbedaannya sangat besar. Jarak ini sangat dibutuhkan. Kemudian dari angka-angka ini dibuatlah klaster. Nah, dari klaster sini yang lebih bisa menunjukkan kepada kami bahwa yang mana yang paling dekat kekerabatannya. Ya, kita bisa lihat di sini itu klon 2 dan klon 4. Kemudian ada klon 5, klon 7, klon 8, klon 9, itu yang paling dekat. Nah, dari klaster ini itu menghasilkan tiga kelompok. Kelompok pertama itu klon 1, klon 2, 4, 3, dan 6. Klaster kedua 5, 7, 8, 9, dan klaster ketiga klon yang 10. Jadi ada 3 klaster yang terbentuk dari hasil dendrogram berdasarkan jarak genetik. Kesimpulan, intensitas serangan dari 10 klon KO yang diuji dinilai yang terkecil terdapat pada klon PLO 3,37,6. Itu menunjukkan bahwa klon PLO lebih tahan dibandingkan dengan klon-klon yang lain. Hal ini sesuai dengan kriteria pengelompokan ketahanan. Jadi klon PLO ini saya kasih nama karena klon PLO ini klon-klon yang dikembangkan oleh Prof. Zainuddin. Jadi kita punya kebun kakao di Palolo itu ada 2 klon
yang dihasilkan oleh Prof. Zainuddin bersama rekan-rekan di sana itu klon PLO dan UNTAD 1. Jadi ada dua varietas, dua klon yang sama sekali belum terpublikasi, dan saya anggap mungkin ini merupakan novelty daripada penelitian ini, karena siapa tahu kemungkinan mungkin rektor berkenan memberi nama yang PLO ini. Kalau yang UNTAD 1 sudah diberi nama oleh Prof. Zainuddin dengan nama UNTAD 1. Yang kedua, jarak antar klon bervariasi antara 0 sampai 16 sampai 0 sampai 92, atau terdapat kekeramanan 8% sampai 84%. Nah, berdasarkan hasil analisis genetik yang ditunjukkan oleh genogram, maka klon-klon yang digunakan sebagai yang terbagi dalam 3 klaster yang sudah saya sebut tadi. Klon PLO yang merupakan klon paling tahan dibandingkan klon-klon lain terdapat pada klaster 2 bersama klon lokal yang diikuti oleh klon S1 pada klaster 1, klon S2 pada klaster 3. Jadi dari angka-angka ketahanan ini itu seharusnya dia mengelompok dalam satu klaster. Kalau betul-betul dia berada dalam satu posisi, tapi ternyata ketahanan ini dia berada di semua klaster, sehingga kami mengambil kesimpulan bersama dengan tim penguji, dengan tim pembimbing, bahwasanya tidak ada hubungan antara ketahanan dengan klaster yang ada, karena seharusnya kalau dia tahan sama-sama, dia berada dalam satu klaster. Sekian dan terima kasih. Untuk mendengarkan beberapa pertanyaan dan sanggahan dari tim penguji. Perlu kami sampaikan bahwa susunan atau komposisi tim penguji yang berada di hadapan Prof. Fedus adalah tim eksternal, anggota tim penguji eksternal dan internal, di samping ada komponen ahli yang selama ini sudah terlibat sejak ujian proposal, seminar hasil, ujian tertutup hingga hari ini. Karena itu ingin kami ingatkan bahwa penguji eksternal ini, saya ralat tadi, beliau berasal dari Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Insinyur Kuswinanti MSc, dan penguji internal Profesor Mirna Pitupulu. Beliau selama ini menggeluti bidang kimia organik yang sangat relevan dengan dimensi-dimensi genetik, khususnya DNA selaku pengendali atau daya resistensi terhadap infeksi tanaman kakao. Karena itu kami mohon untuk menyiapkan alat tulis menulis secukupnya agar semua pertanyaan, sanggahan untuk dicerna sebelum diberikan tanggapan balik. Ingin kami ingatkan ke Prof. Fedus, dalam ujian ini akan terjadi dialog 2 arah, sehingga tidak monoton bahwa setelah dijawab itu selesai. Tapi tim penguji kalau dinilai belum tepat maka akan melakukan sanggahan balik. Saudara Prof. Fedus, kami ingin bertanya apakah siap lahir batin untuk diuji? Siap. Terima kasih. Baik, kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Tuti Kuswinanti MSc. Waktunya kami tidak batasi. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Prof. Fedus bahwa sudah sampai pada tahap promosi pada hari ini. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kita menganalisa keragaman genetik, kita bisa memanfaatkan berbagai jenis marker.
Misalnya saja restriction penanganan polymorphism atau yang kita kenal dengan RFLP, kemudian ada single sequence repeat atau SSA, kemudian ada juga repetitive PCR. Nah, di sini saya melihat saudara Promopendus memilih random amplified polymorphic DNA untuk menganalisa keragaman genetik klon kakao yang ada. Kira-kira dasar apa sehingga saudara memilih parameter tersebut? Kemudian apakah ada kelemahan atau kelebihan sehingga ini yang dipilih? Terima kasih. Jadi dengan FAPD ini kita tidak terlalu membutuhkan bahan yang banyak. Kemudian kemampuan melacak, karena RAPD ini mempunyai kemampuan melacak untuk mencari DNA klon kakao cukup tinggi, sehingga di dalam penggunaan saat ini kami lebih memilih FAPD. Menurut saya lebih banyak primer yang dipakai itu lebih bagus, tapi mungkin juga ada yang saya tidak tahu berapa dasar yang paling rendah, berapa primer yang paling tinggi. Tetapi dengan 4 primer ini saya meyakini sudah bisa mewakili tentang hasil keragaman genetik. Tapi dengan semakin banyak primer yang dipakai itu akan lebih baik untuk melacak DNA. Kita perhatikan ya, selama ini sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan Kementerian Kakao, kemudian juga keterlibatan dari pihak-pihak asing, misalnya ada Asia, ada Eropa dan sebagainya. Ini semuanya ditujukan untuk peningkatan hasil kakao. Tetapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, ternyata hasil produksi kakao ini masih di bawah dari potensi produksi. Belum ada yang mencapai 1 ton per hektar. Bahkan masih setengah, 0,7 dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut saudara Promopendus, masalah apa sebetulnya pada dasar sehingga produktivitas ini kok sampai sekarang belum bisa terangkat? Kemudian apa kira-kira kontribusi nyata dari penelitian yang saudara dapatkan untuk bisa meningkatkan produksi kakao ini? Untuk 2 ton, tetapi yang diperoleh jadi Sulawesi Tengah baru 0,6 sampai 0,7 yang disampaikan Ibu tadi, dan ini juga merupakan satu masalah yang besar di mana masyarakat ingin sekali meningkatkan produktivitas, tapi apa yang mereka lakukan selama ini bukan juga keliru, tetapi ada budaya yang tidak bisa diubah antara petani tradisional dengan petani-petani yang modern. Misalnya, contohnya adanya klon-klon kakao yang ditawarkan ke petani untuk di sambung pucuk atau sambung samping. Ketika sudah di sambung samping, mereka tidak mau potong pohon induknya. Kemudian walaupun klon-klon yang seandainya saya ketuk sudah terbukti betul bahwa klon yang kami dapat Palolo itu mau ditawarkan ke petani juga, mereka masih meragukan. Jadi mungkin Universitas Tadulako bisa memfasilitasi itu. Kedua, tanaman kakao yang tadi saya katakan itu sudah cukup tua. Jadi ketika dia di grafting itu tidak akan menghasilkan cukup bagus. Diibaratkan kalau ada gerobak tua, gerobak atau lokar itu ditarik dengan sapi peranggan, sapi muda akan hancur semua itu bola-bola dan paut-paut oleh. Jadi sebagaimanapun upaya kita dengan ditemukannya klon kakao yang tahan,
Tetapi ketika kita sambungkan ke tanaman-tanaman yang sudah tua, tidak akan menghasilkan. Nah, untuk itu lewat penelitian ini saya berharap juga ada respon dari pemerintah, terutama dari kita Universitas Tadulako, karena kita punya kebun di sana. Mari kita kembangkan klon ini dan diperkenalkan, karena masyarakat itu lebih menerima kalau ada demplot, ada kegiatan yang mereka lihat. Dan untuk mendapatkan klon-klon tersebut, dengan penelitian yang kami lakukan ini, memuji resistensi tanaman dan mencari keragaman genetik. Jangan-jangan sebenarnya sama saja ini klon-klon ini secara morfologi, tetapi secara genetik berbeda. Sehingga ketika kita mau mengambil sistem atau strategi pengendalian, kita keliru dalam mengambil strategi pengendalian, karena ternyata misalnya kakao yang A ternyata dia masih sekerabat dengan B, tetapi morfologi itu berbeda, sehingga kita terkecoh di situ. Makanya dengan melakukan analisis keragaman ini itu bisa menjawab. Baik, yang terakhir mengenai penelitian ke depan. Saya kemarin sempat jalan-jalan ke Pak Ilo. Saya melihat itu sudah banyak sekali ya peralatan-peralatan lab yang cukup canggih. Nah, kira-kira ke depan itu Pak Ilo akan melakukan. Minta maaf ini Pak Rektor, kalau kita mau uji semua klon-klon yang ada di Sulawesi Tengah ini, tentunya kita akan menambah primer-primer di laboratorium. Kita punya alat peralatan di laboratorium saat ini. Mungkin kalau untuk daerah Sulawesi sudah tercanggih. Bahkan ada satu alat sekuen kita itu yang menurut suppliernya itu baru satu-satunya di Indonesia, karena itu alat yang pertama datang ke Indonesia dan sampai di Universitas Tadulako. Kemarin Prof. Putih dan mengembang, ada Prof. Bahan juga dari peneliti bioteknologi yang dari Unhas hadir, dan kami sudah sama-sama melihat tentang alat-alat yang kita. Alat-alat ini dulunya ada di Unas, tapi karena sudah terbakar, jadi saya katakan kita punya alat lah yang tercanggih untuk di Sulawesi Tengah, di Sulawesi, karena Manado, Gorontalo belum memiliki alat-alat seperti ini. Kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Tuti Kusminanti MSc, dan saya kira apa yang diharapkan oleh Prof. Fedus, di hadapan kita ada Ketua LPPN. Mudah-mudahan penelitian-penelitian yang terkait dengan disertasi Pak Yohanes ini bisa dialokasikan anggarannya. Bapak sekalian saya hormati, selanjutnya saya persilakan penguji internal Ibu Profesor Miri Nabi Tukul MSc PhD, waktunya 4 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Yang saya hormati Prof. Fedus, pertama saya ucapkan selamat buat kerja kerasnya selama beberapa tahun menyelesaikan penelitian ini. Saya pribadi sangat terkesan dengan tulisan ini, karena ini pasti akan sangat berguna buat daerah kita di Sulawesi Tengah, di mana kakao itu merupakan salah satu unggulan daerah kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk hasil penelitiannya. Tetapi saya juga ingin mengajukan satu pertanyaan yang sangat mudah sekali sebenarnya, yaitu tentang respon kimiawi atau respon biokimia daripada tanaman ketika
oleh patogen. Dimana kita tahu bahwa ketahanan tanaman terhadap infeksi itu merupakan faktor genetik, artinya ada hubungannya dengan DNA. Dan DNA ini bukanlah satu zat yang mudah berubah, ya. Banyak sekali, mungkin ada ribuan dalam satu genetika, ada ribuan fosfat di dalamnya dan sangat tidak mudah diserang. Nah, kira-kira bagaimana mekanismenya sampai patogen yang ukurannya sangat kecil itu bisa merusak buah kakao tersebut dan bahkan sampai ke pohon dan lain-lainnya. Sedangkan pada dasarnya tanaman itu punya ketahanan bawaannya genetik. Silakan, terima kasih. Ketahanan secara struktural, kemudian ada ketahanan secara kimia. Kalau ketahanan secara struktural, memang patogen itu untuk bisa masuk ke dalam tanaman atau bisa menginfeksi ke dalam buah itu, yang pertama bisa lewat lubang alami, kemudian yang kedua bisa mempenetrasi langsung. Nah, penetrasi langsung ini itu yang memerlukan enzim tertentu untuk mendegradasi permukaan buah sehingga patogen itu bisa masuk. Betul yang Ibu sampaikan bahwa patogen itu sangat kecil, dan patogen itu penyebab penyakit itu tidak sama dengan penyebab yang oleh hama. Karena kalau hama itu dia punya stilet, dia punya gigi untuk bisa melukai tanaman. Tetapi kalau penyebab penyakit itu dia tidak punya kemampuan seperti punya gigi atau punya stilet, tetapi dia punya alat perkembangan yang disebut dengan hifa. Nah, hifa ini yang ketika bertemu dengan substrat atau di mana dia akan tumbuh, itu dia akan mengeluarkan enzim tertentu untuk bisa meluluhkan permukaan di buah yang terdiri dari susunan kimia. Jadi ada enzim tertentu yang dia keluarkan sehingga patogen itu bisa mempenetrasi secara langsung. Dan respon dari tanaman, apakah itu dari daun, apakah itu dari buah atau itu dari batang, itu ditunjukkan dengan gejala. Jadi itu merupakan respon secara kimia dari tanaman ketika dia diserang oleh patogen. Itu yang menampakkan bahwa ada pertahanan kimia dari buah. Kalau patogen ini menyerang pada buah itu disebut busuk buah, kalau pada daun disebut tawar daun, dan kalau menyerang pada batang disebut kanker batang. Jadi itu respon daripada tanaman itu dengan adanya serangan itu adalah gejala. Mungkin kalau kita manusia terinfeksi itu akan menimbulkan benjolan. Itu merupakan reaksi ketahanan dari tubuh kita. DNA-nya sehingga nanti dihasilkan klon-klon yang tahan terhadap serangan patogen. Kira-kira memungkinkankah meneliti seperti itu? Yang muncul di antara klon-klon itu misalnya yang kami dapatkan itu di klon PLO itu bisa dijadikan sebagai, saya lupa posisinya, sebagai pembanding. Ketika kita pakai primer yang sama itu, kemudian ada pita-pita polimorfik yang sama dengan klon-klon yang lain, itu kita bisa sejajarkan sebagai satu sama dalam hal ketahanan. Itu bisa dilakukan dengan melakukan penelitian seperti ini. Selanjutnya saya persilahkan penguji berikutnya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP. Waktunya juga maksimal 4 menit. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja. Terima kasih
kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Prof. Saya kira dari saya sudah cukup banyak pertanyaan buat Prof. Sedang pembahasan proposal, seminar sampai hari ini. Saya kira pertanyaan saya hari ini yang terakhir barangkali itu dan cukup banyak untuk Pak Yohanes besok selama proses ini. Saya banyak memberikan apresiasi kepada Pak Yohanes atas ketekunan melaksanakan sekaligus melakukan tugas-tugas hari ini. Saya kira tadi sudah disampaikan kondisi eksternal berkenaan dengan hasil penelitian ini. Memang yang menarik di sini bahwa saudara Prof. tertarik untuk bagaimana melihat atau menyelesaikan menjawab persoalan yang dihadapi di dalam sistem budidaya khususnya tanaman kakao. Memang dalam ilmu pertanian kita sudah pahami bahwa sekarang ini hampir semua komoditi itu sudah mengalami kejenuhan dalam peningkatan produksi. Istilahnya sudah mengalami leveling off, dan untuk mengubah itu memang satu-satunya jalan adalah bagaimana memperbaiki genetik dari suatu tanaman. Dan sini peran besar bagi para pemilihan atau para breeder untuk bagaimana memperbaiki atau menghasilkan suatu jenis varietas maupun klon yang unggul. Dan saya kira apresiasi kepada Prof. karena ingin melihat ke sana bagaimana mengatasi kejadian penurunan produksi akibat adanya infeksi yang salah satunya adalah Phytophthora ini. Nah, saya cuma ingin mengetahui kira-kira dalam mengatasi atau menghasilkan nantinya jenis atau klon-klon yang tahan terhadap Phytophthora ini, apakah kira-kira sudah bisa secara otomatis produktivitas tanaman kakao juga bisa meningkat? Saya ingin penjelasan dari saudara Prof. Satu klon itu juga perlu diuji multilokasi, tetapi dari gen ya, karena multilokasi itu juga bisa berpengaruh karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Katakan kita dapatkan klon tahan, lalu kita tanam di daerah yang tidak subur, itu akan mempengaruhi juga ketahanan. Karena ibaratkan orang yang sangat sehat, tapi ketika dia tiap malam begadang, satu waktu dia akan terserang. Demikian juga kalau kondisinya tidak bagus, misalnya nutrisi, walaupun gen unggul, katakan ada manusia gen unggul, tetapi kalau makannya tempe tahu tidak diselingi dengan, juga tidak akan jadi unggul. Tetapi kalau di tanaman itu juga harus membutuhkan, walaupun dia tahan, tapi tetap ada nutrisi. Nah, yang terjadi yang sekarang yang saya dapatkan di daerah-daerah pengembangan klon kakao ini, itu karena mereka tahu akan bagus, so tidak dipupuk. Anda akan bagus dia ini, tidak perlu lagi dipupuk.
Jadi klon S1, klon S2 yang lewat Gernas itu tidak berhasil karena salah satu cara itu mereka tidak memupuk. Jadi hasil pertama itu memang buahnya banyak sekali, tapi berikut mereka sudah tidak pupuk, akhirnya mereka tebang lagi percuma karena katanya produksinya tinggi, tapi kok begini hasilnya. Tapi saya katakan lewat gen ada. Setelah Bapak Dokter, kapan diurus dulu besar? Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Yunus MB, waktu juga 4 menit. Saya ucapkan selamat pada Pak bisa mungkin yang terakhir ini untuk diuji kan sudah berkali-kali pertemuan ujian dan insya Allah ini yang puncaknya. Kalau saya melihat primitif atau penampilan suatu tanaman termasuk klon-klon yang diuji kan dipengaruhi oleh faktor genetik juga faktor luar, sehingga dilihat dari intensitas serangan itu berbeda-beda. Itu tidak bisa hanya dikatakan faktor genetik, mungkin tidak bisa dijelaskan. Sehingga di dalam penelitian Pak ini ada 3 parameter, ada karakter morfologi, ada intensitas serangan, kemudian ada keragaman genetik di situ. Yang saya ingin bagaimana Bapak bisa menjelaskan, misalkan ditemukan PLO itu katanya yang paling tahan dengan nilai intensitas serangan 37%, walaupun di dalam kriteria ketahanan itu belum ditahan, sebenarnya masih agak tahan ya. Agak tahan itu sudah yang tertinggi. Sementara di keragaman genetik itu range-nya jauh sekali, 8% sampai 84%. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kaitannya antara intensitas serangan dengan keragaman genetik atau dengan karakter morfologi? Bapak ada penamerannya dan nanti bisa mungkin dikaitkan dengan produksi. Ya, terima kasih.